Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali masih di daring ya, di materi yang kedua. Di materi kedua ini di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam membahas tentang pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan. Setelah pekan lalu di materi pertama kita membahas definisi konsep manajemen pendidikan Islam, fungsi dan tujuannya. Nah, sekarang bagaimana pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam itu? Definisinya dulu ya. Pendekatan menurut H.M. Habib Toha adalah cara pemrosesan subjek atas objek untuk mencapai tujuan. Subjek dari manajemen pendidikan Islam itu apa? Objeknya apa? Nah, itu. Kemudian menurut Prof. Dr. Oteng Sutisna, pendekatan adalah apa yang hendak ia kerjakan dan bagaimana ia akan mengerjakan sesuatu. Jadi dengan demikian pendekatan berarti adalah seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Itu pendekatan. Jadi operasional, langkah operasional. Pendekatan itu langkah operasionalnya. Tuh. Kemudian macam-macam pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam itu ada berapa dan apa saja? Ada 5 ya di sini ya. Yang pertama pendekatan operasional, yaitu apa yang diperbuat seorang manajer atau seorang pemimpin untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. Jadi pertanyaan untuk pendekatan operasional ini adalah apa tujuan dan sifat kegiatan ini? Jika seorang manajer membuat kegiatan, ya, lalu yang kedua, apa yang menjelaskan susunan dan operasi-operasi dari kegiatan itu? Yang kedua, pendekatan perilaku manusia. Pendekatan macam-macam pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan perilaku manusia. Jadi pada manajemen individu itu dipandang sebagai makhluk sosio-psikologis. Seni manajemen diberi penekanan dan seluruh bidang hubungan manusia dipandang dalam istilah-istilah manajemen. Sebagian orang memandang manajer itu sebagai pemimpin yang memerlukan semua kegiatan-kegiatan orang yang dipimpinnya sebagai keadaan-keadaan manajerial. Jadi bagaimana memanage dengan pendekatan perilaku manusia ini, bagaimana memanage anggota organisasi, dalam hal ini adalah lembaga pendidikan Islam, untuk melaksanakan visi dari pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam itu yang dimotori atau yang dipimpin oleh seorang manajer, seorang kepala sekolah, seorang pemimpin organisasi. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Karena manusia itu adalah makhluk sosial ya, tidak bisa lepas dari pendekatan sistem ini. Jadi ini berurusan dengan berbagai kelompok sosial yang berhubungan dengan budayanya, budaya yang berbeda, pemikiran yang berbeda, kemudian apalagi asal orang-orang yang dimanajeri itu juga berasal dari yang berbeda-beda, beda watak, adat. Nah, itu supaya menjadi satu itu bagaimana dalam wadah sistem sosial yang sesuai visi yang semakin baik, dan semakin baik di dalam membesarkan lembaga pendidikan Islam tersebut. Yang keempat, pendekatan sistem. Nah, ini dalam sebuah organisasi, dalam sebuah manajerial itu harus ada sistemnya. Baik itu sistem SOP atau sistem dalam artian IT sekalipun, itu semua diperuntukkan untuk pendekatan sistem itu diperuntukkan untuk saling berhubungan, saling bereaksi, saling terkoneksi untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan Islam tersebut. Itu 4. Jadi pendekatan operasional, pendekatan perilaku manusia, pendekatan sosial, pendekatan sistem, dan yang terakhir adalah pendekatan kuantitatif. Maksudnya bagaimana ini? Setelah keempatnya itu diterapkan, diimplementasikan, maka yang terakhir adalah ada ukurannya, ada caranya. Ada caranya dan cara itu berdasarkan ilmu. Jadi ilmu cara bagaimana memanage keempat tersebut
agar dapat diterima, agar dapat menghasilkan secara maksimal, agar selalu menjadi baik dan makin baik. Itu semua kan harus berdasarkan pendekatan kuantitatif, penelitian, diadakan bisa angket ya kan, seperti saat ini kan, kritik saran ya kan, itu tidak harus masukan, itu tidak harus manual lagi kan, bisa pakai IT kan gitu kan, pendekatan sistem gitu ya, bisa pakai Google Form gitu ya, atau masukan-masukan saran yang untuk membangun gitu tuh. Kemudian tantangan dalam manajemen pendidikan Islam di era globalisasi bagaimana? Yang pertama dan yang paling utama adalah krisis moral akhlak. Karena pengaruh globalisasi, krisis ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain ini sangat-sangat sangat berpengaruh sekali. Kemudian bagaimana nanti? Nah, itu ada di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, masih kuatnya manajemen patriarki, manajemen kekeluargaan. Lihat aja kan di politik itu kan, faktor politik yang itu menjadi komponen besar di negara kita. Siapa yang berkuasa politiknya, partai apa yang sedang berkuasa saat itu, itulah yang berkuasa. Nah, ini dia manajemen patriarki. Ini tantangan kita ini. Tantangan kita. Ini. Artinya semua unsur pemangku kebijakan di lembaga tersebut adalah terdiri dari suatu keluarga kerabat. Nah, ini kalau di lembaga pendidikan tidak baik, tidak bagus ini, ya, nggak bagus. Mulai dari ketua yayasan, pembina, pengawas, pengurus, kepala sekolah, bahkan guru dan staf, itu semua keluarganya ya. Ya pasti orientasinya nanti berbeda, gitu. Orientasinya berbeda. Masih diminatinya pendidikan umum. Nah, ini juga tantangan manajemen pendidikan Islam di era globalisasi. Kenapa kok masih seperti itu? Kenapa kok masih ada yang menganggap kelas 2 pendidikan Islam itu? Kemudian bagaimana itu bisa dihapus, bisa terhapus, bisa tidak ada diskriminasi pendidikan umum, pendidikan Islam seperti itu lagi. Nah, itu harus ini tantangan juga. Yang keempat, pendidikan menjadi tuntutan duniawi. Nah, ini untuk cari kerja itu salah. Oke lah, itu untuk peningkatan karir, untuk karir, oke, itu betul. Itu hanya tapi tidak menjadi tujuan utama gitu ya, tidak menjadi tuntutan gitu. Tidak menjadi tuntutan. Nah, di awal tadi itu ya harus harus bisa menjadi, harus bisa mendidik, bisa menjadi selalu selalu berusaha menjadi yang baik untuk moral dan akhlak. Itu nanti ya tuntutan duniawi itu akan di dalam dalilnya kan, karena kita nih manajemen pendidikan Islam tadi di di materi pertama dulu kan saya ingatkan kan bahwasanya orientasi di materi ini, khususnya di mata kuliah ini, adalah dalil Al-Quran dan hadis. Nah, di dalil hadis kan ada, jika menginginkan dunia maka akhirat dikejar, jika ingin dunia dan akhirat ya juga akhirat yang dikejar kan gitu tuh. Maka harus ada keseimbangan antara imtak dan iptek ini ya, tantangan yang keempat. Kemudian bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, para lulusan sekolah Islam perkotaan kembali ke desa. Alhamdulillah semakin kesini semakin terlaksana ini kan, terwujud ini. Dulu zaman saya kuliah itu ya harus di kota, kuliah S3, S2 itu belum ada di kabupaten, harus di kota, di Jogja, di Malang, di Jakarta, Surabaya kan. Nah, sekarang alhamdulillah semua sudah ada. Tulungagung itu S3 ada 2 prodi. S2 udah banyak, semua kampus mayoritas sudah banyak S2-nya. Nah, ini di desa padahal itu ya. Nah, ini berarti sudah memperkuat pendidikan Islam, sekolah-sekolah Islam, kampus-kampus perguruan tinggi Islam di daerah. Tuh. Yang kedua, para lulusan yang memilih tinggal di perkotaan dan terlibat aktivitas birokratis, baik pemerintah maupun swasta, mereka harus mampu mewarnai suasana birokratis itu dengan sentuhan religi. Nah, makanya kita harus melek politik, khususnya mahasiswa, itu agent of change katanya kan. Nah, itu harus melek politik, jangan kemudian anti malahan. Nah, nanti lulusan-lulusan umum atau yang tidak paham, tidak religius, tidak spiritualitasnya tidak mewarnai,
aktivitas birokratis itu, maka yang diambil kebijakannya nanti juga jauh dari sentuhan religi, jauh dari spiritualitas. Tuh ya. Kalau bisa ya berjamaah gitu, semua itu berjamaah. Hmm, Islam itu justru menghendaki cara berjamaah. Makanya ayatnya jadi sendiri tentang asyura itu, musyawarah itu kan. Dengan berjamaah berarti musyawarah apa ada musyawarah sendiri kan. Namanya musyawarah itu bil jamaah. Tuh. Yang ketiga, para lulusan yang tidak berminat terlibat di lapangan birokrasi tetapi lebih memutuskan perhatian untuk memberikan sumbangan pemikiran filosofis kepada jalannya pembangunan bangsa. Misalnya jadi DPR, jadi kritikus, jadi tokoh masyarakat, jadi konsultan yang tidak mau terjun di birokrasi, tidak mau menjadi kepala kepala dinas, birokrat gitu. Nah, menjadi pengambil kebijakan utamanya gitu. Jadi kritikus, menjadi tokoh masyarakat, konsultan itu cara menghadapi tantangannya. Jadi jangan justru antipati. Oke, itu materi yang kedua tentang pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ada yang belum dipahami, ada yang ditanyakan, mari kita diskusi di kolom komentar di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.